البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan buyu' dan terkhusus terkait bab al-wakalah, menunjuk wakil. Dan akad wakalah yang terkadang bentuknya sebagai apa? Perwakilan, atau kadang dinamakan dengan keagenan. Ini masuk dalam kategori akad lazim atau akad jaiz. Indaka Jabir, akad jaiz maksudnya dimaksud dengan akad jaiz kenapa? Nah, karena masing-masing pihak boleh membatalkan kapan saja. Ini namanya akad jaiz. Kita menunjuk seseorang sebagai wakil kita, kemudian setelah itu berubah pikiran, tidak jadi, saya batalkan, boleh. Kemudian juga pihak yang ditunjuk sebagai wakil, nah kemudian mengatakan, saya tidak bisa, ada urusan, tidak bisa mewakili antum. Ini juga apa? Juga boleh-boleh saja. Kenapa? Karena wakalah itu akad jaiz. Nah, batalnya akad wakalah itu dengan apa saja? Indah Khadir. Yang pertama, pihak yang mewakilkan mencabut perwakilannya, yaitu yang mewakilkan mencabut, tidak lagi menunjuk seseorang sebagai wakilnya atau pihak tertentu sebagai wakilnya. Yang kedua, yang ditunjuk sebagai wakil membatalkan atau mengundurkan diri. Yang ketiga, Muhammad Aceh. Yang ketiga, kematian salah satu dari keduanya. Salah satunya mati, maka sudah perwakilannya selesai, dalam artian batal. Atau salah satunya gila. Yang keempat, adanya hajar safah atas salah satu dari keduanya. Maksudnya hajar yaitu salah satu dari kedua belah pihak, baik yang mewakilkan atau yang mewakili, itu dihajar. Dihajar maksudnya apa? Secara syar'i tidak boleh menggunakan hartanya, ditahan. Kenapa? Karena misalnya dia idiot, atau dia tiba-tiba pikun dan seterusnya. Baik. Kemudian taukil, mewakilkan sesuatu kepada pihak lain. Ini secara umum mencakup hak Allah, demikian pula hak sesama anak Adam.
Cuma terkait hak Allah Subhanahu wa taala, tidak semua perkara itu bisa kita wakilkan. Nah, tapi terbatas pada hal-hal yang memang secara syar'i boleh diwakili. Baik. Nah, untuk mempermudah penggambaran hal ini, akhwan, perlu diketahui bahwasanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi bisa diwakilkan atau tidak itu terbagi menjadi 3. Huququllah min haitsu dukhulun niyabati wa 'adamuha yanqasimu ila 3 anwa'. Itu huququllah min haitsu dukhulun niyabati wa 'adamiha yanqasimu ila 3 anwa'. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi termasukinya perwakilan atau tidak itu terbagi jadi 3. Yang pertama, nau'un yadkhuluhu tawqil mutlaqan, jenis yang bisa termasuki hukum perwakilan secara mutlak. Jadi jenis ini bisa diwakilkan secara mutlak. Dhabitnya apa, ikhwan? Nah, ini diingat-ingat. Kullul ibadatil maliyah tadkhuluhan niyabah. Ini dhabit. Nah, semua ibadah-ibadah harta itu bisa diwakilkan. Zakat misalnya. Zakat bisa diwakilkan. Pembagian zakat, pemberian zakat, kita bisa mewakilkan orang. Nah, seperti misalnya zakatul fitr. Zakatul fitr kita bisa mewakilkan orang untuk apa? Menyerahkan kepada si fulan. Atau misalnya saat ini kita tidak punya beras. Kemudian kita punya teman atau kenalan toko yang di situ jualan beras. Ya. Tolong aku takarkan beras 4 sok untuk keluarganya, misalnya keseluruhannya. Baik, kemudian bagikan kepada si fulan. Maka sah. Karena mewakilkan perkara ibadah yang sifatnya harta. Demikian pula sedekah, demikian pula kafarah. Jadi ini dhabitnya apa? Dhabitnya tadi Muhammad Aceh. Semua ibadah harta bisa diwakilkan. Ini mudahnya. Kullul ibadatil maliyah tadkhuluhan niyabah. Kemudian jenis yang kedua, nau'un la yadkhuluhu tawqil mutlaqan. Jenis hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuki hukum perwakilan. Tidak bisa diwakilkan sama sekali. Tapi harus dilakukan oleh si hamba ini dengan sendirinya, tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Wahiyal ibadatul badaniyah, dan ini adalah kaitannya dengan ibadah-ibadah badan yang memang badan kita dituntut untuk menunaikannya. Seperti salat, wudu, tayamum, dan yang semisalnya. Taib. Demikian pula puasa ketika kita masih hidup. Maka wajib menunaikannya sendiri. Jenis yang ketiga, nau'un yasihu fihi tawqil 'ala tafsil. Jenis hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa sah diwakilkan tapi dengan perincian. Contohnya seperti haji. Haji, akhwan, boleh diwakilkan pada haji wajib, tapi dengan perincian tidak semua orang bisa mewakilkan.
Tapi apa? Lilladzi la yastati'u an yahujja li'ajzin mustamir. Nah, haji boleh diwakilkan bagi orang yang tidak mampu untuk berhaji karena ketidakmampuan yang terus-menerus. Adapun ketidakmampuan yang sementara ini belum boleh mewakilkan haji. Nah, dan ketidakmampuan yang dimaksud di sini ketidakmampuan badannya. Adapun kalau ketidakmampuan dari sisi biaya, maka sejak asal memang dia tidak terkena kewajiban haji. Nah, karena dia tidak punya biaya untuk berhaji, maka tidak terkena kewajiban haji. Berarti yang mewakilkan untuk berhaji ini, yang boleh mewakilkan haji, ya kawan. Nah, bagi seseorang yang memang apa? Memiliki ketidakmampuan yang terus-menerus dari sisi badannya. Seperti seorang yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, punya penyakit, dia hanya bisa berada di atas pembaringannya, tapi punya harta. Dia sudah terkena kewajiban haji dari sisi apa? Mampu sebenarnya untuk menunaikan perjalanan ke sana. Tapi badannya ajiz, badannya tidak mampu karena sakit tadi. Maka di sini dia menunjuk seseorang, dia biayai untuk apa? Melakukan haji atas namanya. Baik. Nah, ini 3 jenis hak dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan masalah perwakilan. Ada yang bisa diwakilkan secara mutlak, yaitu ibadah-ibadah harta. Kemudian yang kedua yang tidak bisa diwakilkan secara mutlak, yaitu ibadah-ibadah badan. Dan yang ketiga yang bisa diwakilkan dengan perincian, contohnya seperti haji bagi seorang yang tidak mampu dikarenakan ajiz yang terus-menerus, karena ketidakmampuan yang sifatnya terus-menerus. Baik. Kemudian kita lanjutkan, akhwan. Wa min huquqil adamiyyin kal 'uqudi wal fusukhi wa ghairihima. Dan akad perwakilan ini juga bisa masuk pada hak-hak sesama anak Adam, seperti uqud dan fusukh. Baik. Uqud yaitu kaitannya pembuatan akad, yaitu membuat suatu ikatan. Fusuh itu pembatalan suatu ikatan. Itu mudahnya. Uqud kan pembuatan akad, seperti akad ngikat. Baik. Dan akad yang bisa termasuki wakalah ini, ya kawan, perwakilan ini mencakup uqud tabarru'at maupun uqud muwa'awadat maupun tausiqat. Telah kita lewati bahwasanya jenis akad dari sisi apa? Jenisnya itu ada akad tabarru'. Akad tabarru' itu akad yang tidak menginginkan timbal balik dari pihak lain, yaitu semata-mata perbuatan baik. Seperti wakaf. Wakaf kita kan nggak minta timbal balik dari pihak yang diserahkan wakaf kepadanya. Demikian pula, taib menghutangi. Menghutangi ini maksudnya tabarruk. Nggak boleh kita minta imbalan atau minta sesuatu dari pihak yang kita hutangi. Ini termasuk perwakilan. Atau muawadat. Muawadat itu akad timbal balik dari dua belah pihak, saling ganti mengganti. Seperti jual beli. Itu muawadat, pihak penjual memberikan barang, pihak pembeli menyerahkan uang. Atau sewa menyewa.
pihak yang menyewa menyerahkan bayaran dan yang menyewakan menyerahkan kemanfaatan dari barang yang disewa untuk diambil kemanfaatannya. Karena menyewa itu kan mengambil kemanfaatan dari sesuatu yang disewa. Adapun bendanya tidak bisa. Menyewa rumah yaitu mengambil kemanfaatan rumah tersebut. Adapun zat rumahnya tidak bisa dimiliki oleh pihak penyewa, tidak. Makanya dalam akad sewa menyewa, ya pihak penyewa tidak punya hak untuk mengubah-ubah kecuali dengan izin. Kenapa? Karena dia cuma punya hak untuk apa? Untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang disewa. Adapun tausiqat yaitu akad penguat seperti apa? Pada pertemuan yang lalu zikri akad penguat. Seperti gadaian, rahan. Gadaian itu untuk menguatkan hutang piutang, maka dia gadaikan barang agar pihak yang menghutangi yakin bahwasanya uang yang dihutangkan itu bisa kembali. Nah, semua jenis akad ini ya kawan bisa diwakilkan. Tayyib. Seperti wakaf misalnya. Seseorang mengatakan aku wakilkan kamu untuk mewakafkan rumahku. Nah, kemudian uruskan surat menyuratnya. Ini sah. Ini uqud. Yang dicontohkan dalam catatan kaki di cetakan kita, al-uqud kal bai' wasyira, jual beli. Ini masuk akad apa tadi Mujahid? Dari 3 jenis akad tadi, tabarru', muawadhah atau tausiqah. Akad muawadhah. Wal ijarah, ini masuk akad apa ini? Hendak wafa, ijarah, sewa menyewa. Muawadhah. An-nikah, masuk akad apa ini? Syukran. Muawadhat. Baik. Kenapa? Karena ada timbal balik. Pihak laki-laki menyerahkan mahar, pihak perempuan menyerahkan dirinya. Taib wa nahwiha dan yang semisalnya. Adapun fusuh, al-fusuh yang sah untuk seseorang mewakilkan padanya, taib, yaitu semua hal yang membatalkan akad. Nah, hal-hal berkaitan dengan pembatalan akad yang telah terjadi. Seperti akad nikah dibatalkan dengan tolak atau khulu'. Baik. Makanya dikatakan di sini wal fusukh mithlu at-talaq. Akad pembatalan itu seperti tolak. Seorang dalam mentolak boleh mewakilkan. Nah, mewakilkan. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya, kemudian mewakilkan kepada seseorang untuk menyampaikan kepada pihak perempuan misalnya bahwasanya kamu telah diceraikan, atau khulu', pengajuan dari pihak wanita untuk lepas dari ikatan pernikahan dengan mengembalikan mahar kepada pihak suami. Wal iqalah, al-iqalah apa Hudzaifah? Saya pembatalan akad jual beli setelah sempurna akad tanpa ada khiyar. Itu akad sudah sempurna. Tidak ada khiyar di situ, khiyar majlis tidak ada, khiyar aib tidak ada, khiyar syarat tidak ada. Berarti sudah sempurna bai'. Barang menjadi milik pihak pembeli, uang menjadi milik pihak penjual. Tapi kemudian
Nah, dipikir-pikir misalnya oleh pihak pembeli, aku ingin kembalikan sajalah barang ini. Kayaknya kurang perlu. Apalagi sampai di rumah dimarahi istrinya, ngapain beli barang-barang kayak gitu. Nah, beras sudah habis malah beli misalnya HP misalnya. Suruh kembalikan ya Mas. Kembalikan. Tapi akad sudah sah, sudah sempurna. Akhirnya dia datang ke pihak penjual HP, memelas. Saya mau batalkan, boleh enggak? Ini iqalah. Kalau pihak penjual tidak menerima, sah-sah saja. Kenapa? Karena sudah sempurna jual beli. Tapi kalau pihak penjual kemudian memberikan pengkabulan, ya sudah, tidak apa-apa. Dikembalikan. Ini namanya iqalah dan memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala kalau akan memberikan kelonggaran terhadap kesalahan-kesalahannya. Akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu atharatah. Dari hadis Abi Hurairah. Siapa saja yang mengkabulkan pembatalan seorang muslim pada jual belinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahannya. Ini iqalah, maksudnya akad apa? Al-fasakh. Ini boleh dibatalkan atau boleh diwakilkan apa? Boleh adanya perwakilan padanya. Dia suruh anaknya misalnya karena malu, suruh anaknya, sudah kamu coba kembalikan HP-nya ke toko tadi. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak ya sudah pulang. Ini iqalah. Dan bisa diwakilkan. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Baik. Kemudian ada faidah. Wa min huquqil adamiyyin allati tasihhul wakalatu fiha qabdud dain wa ada'uh. Dan termasuk di antara hak-hak anak Adam yang sah untuk diwakilkan padanya, yaitu qabdud dain wa ada'uh. Qabdud dain maksudnya apa? Pengambilan hutang. Pengambilan hutang boleh diwakilkan. Tolong hutangkan kepada si fulan. Nyuruh seseorang untuk minta agar dia berhutang atas namanya. Sah. Wa ada'uh, dan dalam pembayaran hutang, demikian pula pembayaran hutang kita bisa mewakilkan. Wa raddul wada'i, dan pengembalian barang-barang titipan, ini juga bisa diwakilkan. Wal ghasbi, ay raddul ghasbi. Raddul ghasbi yaitu pengembalian barang yang dirampas, barang yang digosok. Dulu dia pernah merampas suatu barang dengan paksa, kemudian taubat. Taubat, kewajiban seorang yang bertobat dari barang-barang yang diambil dengan cara haram adalah untuk mengembalikan kepada pihak yang dizalimi. Karena banyak kemudian dia menunjuk si fulan untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Dan ini termasuk kesempurnaan taubat. Karena yang berkaitan dengan hak sesama anak Adam, kita mau bertobat darinya, wajib untuk mengembalikan hak tersebut, yang kecil maupun yang besar. Wasairil amanah, demikian pula pengembalian semua jenis-jenis amanah, ini bisa diwakilkan.
An Jabir radhiyallahu anhu qala aradtu al-khuruja ila Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi wa qultu lahu inni aradtu al-khuruja ila Khaybar fa qala idza ataita waqili fakhudh minhu 15 wasqan. Akhrajahu Abu Dawud wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis sanaduhu hasan. Di antara dalil yang berkaitan dengan wakalah yang berhubungan dengan hak sesama anak Adam, hadis ini, hadis Jabir dalam Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan aku ingin keluar ke Khaybar. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku mengatakan kepada beliau aku ingin keluar ke Khaybar. Ini termasuk adab dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak keluar beliau minta izin. Atau memberitahu kemungkinan Rasulullah punya hajah sehingga dia bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajah beliau. Maka betul di sini ketika Jabir menyampaikan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Idza ataita waqili fakhudh minhu 15 wasqan." Jika engkau mendatangi wakilku yang ada di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak berupa kurma, karena Khaybar dikenal dengan perkebunannya, perkebunan kurma pada masa itu. Baik. Nah, ini dalil tentang apa dibolehkannya untuk mewakilkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sesama anak Adam, baik itu berupa akad maupun fasakh. Ini hal-hal yang bisa termasuk niyabah, dan untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala hal-hal yang tidak bisa diwakilkan. Kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala.